A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah malaikatihi wa anbiyahi wa rusulihi wa khamalati arsihi wa jami'i khalqi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi seluruh sahabat jati diri dimanapun berada. Semoga selalu dalam naungan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi saudara ya, kita ada di episode sekarang memasuki episode ke-44 kalau nggak salah. Kemarin kita sudah membahas lebih kurangnya tentang sifat-sifat Allah ya, bahwa Allah itu sejatinya bukan ruh. Kalau ruh itu pada dasarnya adalah af'alnya dia, bukan zatnya. Allah itu sendiri tidak bisa diumpamakan ya. La kamitslihi syai'an, tidak ada yang bisa diumpamakan dan tidak ada yang bisa menyerupai. Sudah ditegaskan di dalam surat Al-Ikhlas juga ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyerupai atau menyamai. Itu kemarin yang sudah kita bahas juga. Kemarin kita sudah membahas tentang perjalanan ilmu itu sendiri ya. Seyogyanya ilmu itu dia harus bisa diperjalankan, bukan hanya sekedar bisa dipakai atau sekedar untuk dengerin aja, cuma untuk menyenangkan hati pikiran. Jadi saya umpamakan kalau kita hanya menuntut ilmu atau mendengar dari majelis-majelis ilmu hanya sekedar mampir tok, itu ibarat orang yang mempunyai kendaraan, mau semewah apapun kendaraan dia, itu dia sifatnya hanya memanaskan kendaraan, tidak bisa mengendarai menggunakannya. Jadi setelah panas dia matikan, begitu. Pada dasarnya ilmu itu adalah media atau wadah yang Allah hadirkan, yang Allah ciptakan, yang siapkan untuk hamba-hambanya untuk berjalan. Jadi ilmu itu kalau kita ibaratkan seperti kendaraan ya, memudahkan kita untuk mencapai tujuan, mempercepat kita mencapai tujuan, itulah ilmu. Jadi seyogyanya ilmu itu dikendarai, diperjalankan, bukan sekedar dipanaskan. Dalam artian bukan hanya sekedar menghadirkan kesadaran. Emang ilmu itu awalnya menghadirkan kesadaran. Setelah kesadaran kita hidup, kita berjalan. Kita memahami posisi diri kita di mana, terus kita berjalan dengan ilmu itu mencapai tujuan. Dari perjalanan dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kesadaran menyadari bahwa kita seyoknya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus mampu kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kembali itu seperti apa? Bahwa kita memang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dicipta Allah Subhanahu wa taala itu dengan konsep Nur Muhammad. Kita jati diri kita, asal usul kita itu dari Nur Muhammad, bukan dari zatnya ya. Kita dari af'alnya, dari konsep. Yang dibilang Nur Muhammad itu konsepnya Allah yang hadir dari ilmunya Allah, Nur, dibentuk di dalam bentuk mimha mimdal sehingga dinamakan Nur Muhammad. Kita dari situ, seluruh alam semesta dari situ. Itu yang dibilang innalillahi. Jadi dari segala sesuatu dari Allah, maksudnya dari kudrahnya, dari kuasanya yang dalam bentuk fitrah Nur Muhammad itu. Dan kita harus bisa kembali ke rajiun itu, harus bisa kembali ke sini, ke Nur Muhammad sendiri. Makanya saya petakan cara berjalan ini ya. Jadi kita memperoleh ilmu itu sebenarnya mampu berjalan. Jangan hanya menghadirkan kesadaran terus stuck aja. Karena ilmu itu rentan ya. Ilmu dan amal itu rentan dengan apa? Dengan sifat-sifat kita. Sifat-sifat kita ini kita nggak bisa jamin, boro-boro menjamin, mengetahui posisi dan letaknya aja kita nggak tahu. Terlalu banyak sifat-sifat dalam diri kita yang tidak bisa kita jangkau satu demi satu. Sifat sombong aja misalnya kita dengan umur sangat terbatas ini ya, 60, 70, 80 itu udah jarang, apalagi sampai 100. Itu nggak mungkin bisa tuntas kita selesaikan sifat sombong itu. Bagaimana kita menyelesaikannya dia, sementara letak dan tempatnya aja kita nggak paham. Nah seperti itu. Jadi saking banyak sifat-sifat itu, jadi bisa merusak yang namanya ilmu dan amal. Tergerus ilmu dan amal kita, terkorosi ilmu dan amal kita itu dengan sifat-sifat buruk kita. Makanya kalau dia cuma stuck, cuma diam aja, cuma sebagai perhiasan atau sekedar untuk menyenangkan hati, pikiran, tanpa mampu diperjalankan, ya habis kita ilmu dan amal kita tanpa sadar sudah tergerus dengan hal-hal perbuatan kita yang istilahnya ya bisa menggerus pahala dan amal itu. Makanya soalnya ilmu dan amal itu diperjalankan. Memperjalankan itu demikian ya.
kita mainkan di wilayah nafsi ini, wilayah jiwa. Yang seperti saya sudah uraikan, cara berjalan untuk tiba di Allah ya. Ini Allah Subhanahu wa taala untuk tiba di sini, ini dia wujudkan melalui kudrahnya. Awal mula itu dia di dalam kesendirian ya. Di dalam kalimat ha ini. Awal mula itu dia dalam kesendirian. Dalam kesendirian itu dia menegaskan bahwa dia itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Yang kita kenal dengan istilah huruf H ini ya. Sinyal, isyarat dari Allah mengisyaratkan ada huruf H. Ini, H besar. Ini menyimbolkan tentang bahwa dia itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Terbesit dalam keinginan Allah Ta'ala itu bahwa dia ingin menampakkan dirinya, mentajalikan dirinya di dalam alam semesta ini, dalam bentuk skema ini, Nur Muhammad. Dia ingin dikenal, dia ingin diketahui, dia ingin diperlihatkan eksistensinya, bahwa dia itu ada, bahwa dia itu pencipta, bahwa dia itu Tuhan semesta alam. Sehingga dia menciptakan alam semesta ini dengan konsep ini, Nur Muhammad. Inilah awal mulanya terjadi Nur Muhammad itu. Dikonsepkan melalui ilmu. Ilmu itulah cahaya nurnya Allah, dibentuk melalui model ini, Mim Ha Mim Dal, sehingga dinamakan Nur Muhammad. Situlah awal mulanya, inilah yang masih perbendaharaan tersembunyi. Setelah dia ingin mewujudkan diri, muncul di alam semesta, baru dia tersebutkan. Bagi orang yang sudah mampu berjalan di sini, sudah kembali ke sini, dia akan mampu menyebutkan ini hu. Keluar dia. Nah, di sini. Dia akan tiba di Allah itu, yang dia tunjuk itu alif lam lam ha hu, dia. Yang dimaksud dia ini alif lam lam ha ini afalnya ya. Dia tunjuk. Kalau sudah mampu tiba di sini, kalau belum mampu tiba di sini, kita nggak akan mampu menunjuk dia. Walaupun kita setiap hari atau melakukan kesaksian, tapi kesaksian kita itu harus kita buktikan, harus kita nyatakan dengan perwujudan sampai dia menunjuk sini. Dari perbendaharaan yang tersembunyi dia keluar. Sini mampu kita setelah kita masuk di sini Nur Muhammad, kita ketemu alif di sini yang mampu menunjuk dia. Inilah dia, alif lam lam ha itu. Ini adalah kudrahnya. Jadi awal mulai kita masuk. Jadi ini siklusnya ya, siklus perjalanan dari kudrah. Ini dia hembuskannya namanya ruh. Di dalam ruh itu ada dua komponen ya, akal dan nafs. Nah, dari sini cara kita meniti itu sampai tiba kembali ke dalam hak besar ini, masuk ke dalam perbendaharaan dia di sini. Baru kita bisa menunjuk dia, bisa mengetahui dia siapa Allah itu. Dari akal dan nafs. Kalau akal sendiri itu di alam azali yang seperti saya sudah jelaskan kemarin, dia menempati tempat tertinggi di wilayah aziz. Kenapa demikian? Karena di saat dia ditanya sama Allah, aku siapa, engkau siapa, akal langsung menjawab tanpa tendeng aling-aling, engkau Tuhanku, aku hambamu. Sehingga dia menempati tempat tertinggi di aziz. Inilah fitrah manusia sesungguhnya. Kalau di nafs ini jiwa ya, dibilang nafs ini jiwa. Ini ditanya Allah Ta'ala juga dia, nafsu itu, aku siapa, engkau siapa. Dia jawabnya, aku, engkau, lu, gue. Di sini dia banyak tingkah dia ya, nafsu ini. Nafsu itu sendiri dia terbagi di dalam pola pertumbuhan ya, di amarah, lawamah, mulhimah. Ini pola-pola alam-alam kegelapan, amarah, lawamah, mulhimah. Di sini dia ngeyelnya itu. Akhirnya nafsu ini dibakar sama Allah, karena jawabannya tidak sesuai, dibakar dia selama 300 tahun di wilayah amarah. Dipanggil lagi, ditanya lagi, jawabannya masih sama. Engkau, aku. Di lawamah dibakar lagi 300. Dipanggil lagi, jawabnya tetap sama, engkau, aku di wilayah mulhim. Sehingga ini kalau di total 300 tahun ini jadi 900 tahun. Dibakar di api neraka, tidak ngaruh. Dia tidak menakutkan. Siksaan dan kobaran api dalam api neraka itu tidak mampu membakar dia. Terbakar tapi tidak mampu merubah pola pikirnya. Nanti dengan cara Allah tahan keinginan dia selama 100 tahun, baru dia tunduk. Baru diakui. Pengakuannya pun masih belum sempurna, tapi sudahlah. Oke. Dia jawab dirinya dulu. Aku hambamu, engkau Tuhan. Terus setelah dipersempit keinginannya, ditahan. Inilah yang dimaksud dengan bulan Ramadan itu. Kita dilatih untuk menahan itu, supaya mampu menundukkan nafsu ini jiwa. Tidak ada cara lain menundukkan nafsu ini, ya, kecuali menahan keinginannya. Selagi dia bilos keinginannya, selagi dia apa yang dia andalkan itu masih jaya, dia masih punya kekuatan, dia masih punya
harta, kekuasaan, dia masih punya kemuliaan, dia masih punya keagungan. Kita mau apain juga ini tetap nggak akan ngaruh. Kita mau ceramahin, kita mau intervensi nggak bisa. Mereka absolut, keras kepala, merasa paling benar sendiri. Nah, makanya cara Allah menundukkan 3 fase ini dengan cara dia tahan keinginannya. Baru dia melemah. Nah, situlah hikmah dari bulan Ramadan. Misalnya nanti kita ketemu di bulan Ramadan nggak lama lagi. Nah, jadi pola di bulan Ramadan itu dia apa namanya pola dari Allah Ta'ala bagaimana menundukkan ini 3 nafsu ini, amarah, lama, mulim. Ini 10 hari pertama di bulan Ramadan, 10 hari kedua di bulan Ramadan, 10 hari ketiga di bulan Ramadan. Ini melepas diri, melepaskan dari api neraka, melepaskan diri dari nafsu segala macam. Ini ditahan di sini. Jadi tidak ada cara lain yang Allah lakukan untuk menundukkan nafsu itu kecuali dengan cara menahan keinginannya, dipersempit dia, tanda kutip dia dimiskinkan, dipersulit dia dalam kehidupannya. Bukan dipersulit sebenarnya, maksudnya Allah jadikan dia untuk dijadikan yang sempurna supaya dia mampu bersanding dengan akal. Itu hikmah dari ujian. Kenapa Allah kasih kita ujian? Salah satunya itu. Kalau kita sendiri yang mencoba mengekang ini ya, mengendalikan amarah Allah memulhimah dengan cara kita sendiri nggak akan bisa. Nggak ada cara, kecuali dengan cara menahan diri. Dengan cara mempersempit keinginan, yaitu puasa. Kalau turunkan bulan Ramadan untuk membantu kita di situ. Kalau dengan cara lain nggak ada. Kita mau hajar ini dengan cara ibadah atau apapun selain puasa nggak akan sanggup menjinakkan yang namanya amarah Allah memulhimah. Kecuali dengan puasa menahan diri. Sehingga dia mampu tunduk. Setelah dia tunduk, dia jawabannya sama dengan akal, baru dia akan disandingkan dengan akal. Tanda kutip dikawinkan dia. Nah, sehingga dengan kemampuan dia bersanding dengan akal, dia mampu berjalan di wilayah rohani. Dia masuk ke wilayah rohani. Kalau tidak melalui step ini, kita hanya mengandalkan ilmu dan amal, langsung terjun di wilayah rohani, ya kita akan tiba di wilayah persangkaan, wilayah muktasyif. Ini akal juga, tapi akal muktasyif. Akal-akal alam bawah. Dalam artian kenapa dibilang ini akal juga? Ini akal. Dalam akal itu ada yang namanya ilmu ya, pengetahuan atau kecerdasan. Kenapa dia masuk di wilayah muktasyif walaupun ini juga akal? Karena terjadi ketidakseimbangan di dalam wilayah kecerdasan. Jadi dalam akal itu ada yang namanya IQ, EQ, sama SQ ya. Kecerdasan intelektual, emosional, sama spiritual. Ini harus berimbang. Ini nilainya 7, ini 7, ini 7. Kalau nggak berimbang dia terjun ke wilayah ini, muktasyif. Masuk ke wilayah-wilayah berhala, wilayah-wilayah fitrah hewan ini. Sehingga dia dikatakan muktasyif. Kalau dia seimbang, ini namanya logika, logis. Orang yang kalau ada keseimbangan dalam pola pikir, kalau orang yang logis, orang yang logika. Kalau ini bukan orang logis, kalau nggak seimbang. Ini wilayah orang egois. Orang yang sombong ya. Gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan ilmu dan amal langsung turun ke wilayah roh, kita terjebak di sini. Kenapa? Kita tidak mempunyai wadah untuk memahami perjalanan itu. Kita hanya ada di wilayah persangkaan. Jadi kita menyangka ya, main di wilayah roh itu kita pikir itu wilayah rohani. Wilayah kita, padahal hampir sama wilayah rohani itu dengan wilayah alam jin. Alias dia wilayah yang dibilang sama itu dalam artian dia konteksnya gaib ya. Main ke alam-alam gaib, ke alam-alam batin, spiritual, supranatural gitu. Jadi kalau dia langsung dengan ilmu dan amal terjun ke rohani, dia nggak akan main di wilayah spiritual, dia terjebak di wilayah supranatural. Ujung-ujungnya apa? Dia akan jadi yaitu supranatural alias dukun. Jadi banyak para penempuh ya, para murid tarekat, para yang mengamalkan ilmu-ilmu tarekat. Mereka hanya mengandalkan amalan-amalan, hitungan-hitungan zikir. Ya, emang ada puasanya juga, tapi dia tidak memahami puasanya itu harus seperti apa, harus dikemanakan. Hanya puasa toh dengan bulan-bulan zikir, terus main ke wilayah rohani. Ini wilayah rohani, ini wilayah yang teramat luas ya. Jadi wilayah rohani itu wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan alam kita ini ya. Alam kita ini masih ada arahnya, timur, barat, utara, selatan masih ketahuan. Kalau di alam sebelah itu, alam rohani nggak ada arah. Makanya kalau kita main di situ tanpa arah, tanpa tujuan, inilah arah kita, ini peta yang kita pakai. Kita harus ada peta untuk main di wilayah ini.
Kalau nggak ada peta perjalanan, kita nyasar. Banyak para penempuh itu dia nyasar. Banyak sekali. Kalau kita berinteraksi dengan beliau-beliau yang mencoba menempuh wilayah-wilayah ketuhanan itu, masuk wilayah-wilayah rohani, dia pikir itu wilayah rohani, pada itu baru masuk di wilayah alam jin, belum naik, dia baru di alam jin. Padahal alam manusia itu lebih tinggi dari alam jin, dia malah masuk ke alam jin yang lebih rendah, dia pikir itu ketinggian, padahal itu kerendahan. Sehingga dia bertemu dengan macam-macam kejadian, macam-macam keadaan yang ujung-ujungnya dia diarahkan ke sini, ke berhala ini, Lata, Uzza, Manat, Subah. Dia akan diarahkan ke namanya kesaktian. Banyak orang-orang yang mengamalkan ilmu tarekat, segala macam meditasi atau apapun. Ujung-ujungnya apa? Dia nyari kesaktian, nyari kehebatan. Dia mau jadi Superman di sini. Atau dia dijebak dengan wilayah Uzza ini, wilayah-wilayah kehormatan. Di sini orang hanya mencari harta, kekuasaan, ini Uzza. Dia akan lari ke sini ujung-ujungnya. Manat ini kemuliaan. Dia mencari karomah di sini. Dia pikir itu tujuan, bukan tujuan itu. Salah. Terus Hubal ini ya berhala paling gede ya. Di sini dia menghadirkan keagungan. Mereka merasa di sini mereka sudah wali. Yang mereka cari tingkatan kewalian. Salah. Yang kita cari ini kamil, kehambaan, bukan kewalian. Di kamil itu tuan, hamba yang dicari ya, bukan tuan. Jadi jangan menghayal kita berjalan di hadapan Allah itu supaya menjadi seorang wali atau mencari tingkatan-tingkatan. Salah. Yang kita cari jati diri, bukan kewalian. Kewalian itu Allah yang ngasih. Kewalian itu dikasih Allah Ta'ala di sini, di wilayah mulhim, maradiyah. Wilayah keredaan. Kalau di wilayah amarallah mulhimah, ini bukan kewalian. Ini bukan waliullah di sini, bukan wali Allah. Ini yang dibilang wali murid mungkin ini. Kalau wali Allah itu di sini, di maradiyah. Setelah dia ridhoi, dia dikuasakan. Wali itu maksudnya dikuasakan, diwalikan. Yang dikuasakan apa itu? Ya kuasanya Allah. Allah itu maha kuasa, tapi tidak berkuasa. Kekuasaannya dikasihkan ke para walinya. Orang-orang yang sudah Allah ridhoi. Sinilah mereka bergerak khalifah, radhiyallahu an. Itulah para wali. Kalau di sini bukan waliullah, ini wali murid. Jadi kalau kita bicara wali, apalagi orang Indonesia ya terobsesi banget dengan kewalian itu. Seenaknya kita mendeskripsikan seorang wali itu dengan persepsi kita, dengan persangkaan. Hanya karena dia bisa menghilang, dia punya karomah, dia punya kehebatan. Nah, kita sudah bilang dia wali, belum. Dia harus tiba di maradiyah, dia harus diridhai Allah. Sosok para wali itu sama dengan sosok para nabi, para rasul. Mereka sama. Cuma beda tingkatan ya, cuma sosok beliau-beliau itu sama. Gitu. Jadi kalau kita melihat para wali itu sama kayak melihat para nabi. Dari akhlaknya, dari tingkah polanya, dari tutur bahasanya, dari kehidupannya. Itu para wali Allah. Kalau ini mah wali murid. Dimaksud sama di sini gimana? Seluruh para nabi dan para rasul itu diturunkan dalam keadaan miskin. Itu bukan maunya, tapi yang begitu. Pada beliau-beliau itu. Jadi kemiskinan itu diibaratkan singgasana kerasulan, kenabian. Seluruh para wali hampir 99% itu backgroundnya sama dengan para nabi, para rasul. Cuma walaupun beliau hidup dalam keadaan miskin, beliau tidak menunjukkan kemiskinannya, penderitaannya. Tidak kemana-mana pakai baju gembel, tidak terurus, penampilan seperti orang gila terus dibilang wali. Ya, wali itu nggak gila. Mereka orang-orang waras semua, lebih waras dari kita. Mereka itu kesadarannya tingkat tinggi. Kalau kita kesadarannya abal-abal sebenarnya, justru belum ada kesadaran. Kalau para wali itu udah sempurna kesadarannya. Jadi nggak ada bilang wali-wali majdud itu wali gila, nggak ada. Para wali itu nggak ada yang gila. Mereka 100% sadar dalam tingkatan kesadaran tingkat tinggi, itulah para wali Allah. Jadi jangan salah mendeskripsikan ya, mentang-mentang dia punya keanehan atau apa langsung kita bilang dia wali. Ntar dulu, lihat dulu dia di sini. Dari perawakannya, dari akhlakul di sini dia mencerminkan ini. Para wali itu yang sudah mampu tiba di sini. Ini di Nur Muhammad. Terlihat dia di dalam wajah Allah. Di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para wali itu kelihatan wajahnya seperti mencerminkan wajahnya Allah, memantulkan wajah Allah di dalam surat Al-Ikhlas itu. Mereka itu adalah orang-orang yang bertauhid. Bukan orang-orang yang bimbang, yang galau, yang gampang lemot, gampang letoy dalam hidup. Mereka orang yang kuat, yang teguh seperti ini. Tauhid. Mereka berdiri.
posisi sholat itu berdiri dalam posisi api ya berdiri. Ini para wali, orang-orang yang kuat keyakinannya. Kemudian beliau-beliau itu orang yang berakhlak tinggi, punya akhlakul karimah, punya kehalusan, punya sensitivitas tinggi. Sini, ini akhlakul karimah beliau nih, para wali. Mereka itu terus beliau-beliau itu adalah orang-orang yang ikhlas, juga orang-orang yang sabar. Inilah yang dibilang konsep waliullah, para wali yang memantulkan wajah Allah. Mereka yang memantulkan wajah Allah. Nur Muhammad itu di dalam konsep Nur Muhammad, di dalam surah Al-Ikhlas itu, itulah para wali. Jadi jangan asal kita main sematkan orang yang mentang-mentang dia punya keanehan, punya kelebihan, macam-macam penampilan. Dari lihat dari penampilannya, kalau nggak sesuai syar'i, dia telanjang atau dia tidak sholat, penampilannya kayak orang gila, itu bukan wali. Nggak tahu wali apa, nggak ngerti. Intinya bukan wali. Kalau wali Allah itu di sini, yang sudah dia ridhoi. Dia tidak pernah menghinakan dirinya. Dan juga dia tidak pernah menghinakan diri dan tidak pernah mencari kehinaan. Itu para wali Allah begitu. Walaupun mereka hidup apa adanya, justru di bawah garis kemiskinan, sederhana sekali, tapi tidak pernah menunjukkan kehinaannya, kemiskinannya. Mereka selalu tampil, kalau perlu kelihatan seperti tidak orang susah, nggak kelihatan kesusahannya. Itu para wali Allah itu situ. Mereka menjaga kehormatan diri, karena diri itu tinggi di hadapannya. Mereka mengagungkan diri itu, karena dalam diri kita ini adalah pilihan Allah untuk mentasbihkan afaliyah, kudrah dan iradah, sehingga mereka sangat menghargai diri. Para wali itu sangat menghargai diri, sangat menjaga diri. Jadi kalau ada para wali yang tampilannya aur-auran seperti orang gila, itu bukan wali. Apalagi tidak sholat, tidak sesuai syar'i, mereka bukan wali. Nggak tahu wali apa, nggak ngerti. Mungkin wali murid ya, kalau di wilayah sini. Demikian. Nah, jadi sejatinya kita kalau mau menggunakan ilmu dan amal itu ya, ini nih skemanya. Jadi sekali lagi, kalau hanya menggunakan ilmu dan amal langsung turun ke wilayah roh, kita masuk ke wilayah persangkaan ini, alam-alam bawah. Nah, jadi kalau mau masuk ke wilayah rohani, berinteraksi dengan rohani kita, ini kita seimbangkan. Bagaimana cara menyeimbangkan akal dan nafs? Jadi sini, ini nafsnya perjalanan jiwa. Kalau saya petakan di sini, kalau saya ibaratkan ya, ini cara kita memainkan masuk ke wilayah ini ya. Ini wilayah IQ, ini EQ, ini SQ. Kecerdasan intelektual itu kebanyakan adanya di wilayah jasmani, jasad. Ini intelektualnya. Kalau emosional ini di wilayah jiwa, nafs. Kalau spiritual itu biasa bermain di wilayah-wilayah ruhani. Ini syariat, ini tarekat, ini hakikat. Bermain di situ. Jadi cara menyeimbangkannya itu dengan keseimbangan di akal. Jadi kita mainkan di kecerdasan emosional ya. Jadi kalau letaknya jiwa itu, nafsu itu di sini sebenarnya, kesadaran. Bagaimana dia tiba di kesadaran. Makanya ini paling tengah dia. Ini yang urat nadi sebenarnya, urat nadi kehidupan. Yang dibebankan kita di dalam hidup, yang disuruh disempurnakan dalam hidup kita ini. Yang alasan Allah menurunkan kita di alam ini, amarah, lawama, mulhima, ini nafs, ini perjalanan nafs. Skenario yang Allah sajikan di alam semesta ini yang kita jalani itu adalah skenario waktu kita ada di alam roh, di alam azaliyo, di dalam skenario akal dan nafs. Jika akal ditanya, dia jawabnya tepat, engkau Tuhanku, aku hambamu. Jadi ini skenario yang kita jalani. Sementara nafs itu dia bertele-tele penyebarannya, sehingga kita dihadirkan di alam itu dengan konsep ini, menjalani itu. Nah, makanya dengan kecerdasan emosional itu, inilah urat nadinya. Ini yang dipanggil Allah, ini yang dikenakan sanksi itu. Yang kita harus mampu fokus, yang dibilang khusyuk itu ini, jiwa. Bukan di ruhani, apalagi jasmani, enggak, di jiwa. Dia ada di antara ruh dan jasad, di jiwa. Ini yang khusyuknya itu di sini. Mampu kita khusyuk, kita mampu berjalan untuk tiba di sini. Kalau kita khusyuk di jasmani, nggak akan mampu tiba di sini. Di ruhani pun, kalau nggak melalui konsep ini, nggak akan mampu tiba di wilayah ruhani. Ini di pertengahan. Jadi ini yang dimaksud khusyuk itu di sini.
Nah, dengan cara apa? Kita sempurnakan ini IQ, IQ, SQ. Jadi dia harus bernilai yang sama. Jangan ada yang satu melebihi, itu cara menyeimbangkan nafsnya. Pertama demikian, di wilayah akal itu kita sempurnakan dulu ini. Kita sempurnakan wilayah akal dengan tingkat kecerdasan yang sama, seimbang. Seimbangkan dia. Setelah kita seimbangkan, baru kita masuk di dalam kesucian. Sucikan dia. Jadi ini juga fase ya, pencapaian ya. Ini cara kita bagaimana menyeimbangkan akal dan nafsu. Jadi kita masukkan di wilayah kesucian. Wilayah kesucian itu meliputi amarah, lawama, mulhimah, mutmainah. Ini kita sucikan. Ini wilayah subhanallah. Yang biasa kita di sholat itu kita sebut 33 kali ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita masukkan ke situ dia. Kesucian. Jadi seluruh amal ibadah kita itu kita sucikan. Jadi yang dimaksud dengan kesucian itu apa? Yang disucikan itu apa? Yang dikatakan orang suci itu apa? Kesucian itu tercapai apabila dia lepas dari seluruh sifat-sifat buruk, sifat-sifat jahiliyahnya, dia bersih dari hal itu, baru dia bilang suci. Nah, kalau kita secara analogikan membersihkan diri dari sifat-sifat jahil, hampir dibilang mustahil ya. Kesombongan itu aja sendiri dengan umur kita yang cuma berkisar 60-70 ya nggak mampu tuntas. Bagaimana dengan yang lainnya? Hampir tidak mungkin. Makanya dengan izin Allah, Allah pun memberi ilham, memberi tahu, memberi petunjuk kepada hambanya bagaimana cara mensucikan diri secara utuh. Kalau kita bermain di satu-satu sifat kita satu demi satu lama dan tidak akan tuntas. Beliau Nabi Musa alaihissalam aja yang 1000 tahun melepas diri dari sifat-sifat jahiliyah, sombong, ujub, ria, takabur itu belum bisa tuntas. Apalagi kita yang cuma sekian umurnya, 60. Makanya caranya gimana? Ini kita masukkan di wilayah kesucian itu dengan cara apa? Hancurkan bonggolnya ya, porosnya, poros dari seluruh sifat. Jadi sifat itu seperti ini ya. Kita enggak ini kayak apa? Kita menyebut padi ya, akar serabut. Ini contohnya, ini ada akar-akar lagi nih. Akar serabut. Di akar itu ada lagi akar-akar, banyak. Nah, ini. Nah, kita mau berurusan dengan sifat-sifatnya sama kayak berurusan dengan akar-akar ini. Lama kita mau bersihkannya. Habis umur kita memberesin satu aja nggak tuntas. Makanya cara gimana? Ini hancurkan ini, bonggolnya ini, porosnya. Kepalanya sifat itu. Apa kepala sifat itu? Itulah suuzon, buruk sangka. Hancurkan dia, bebaskan dia. Jadi seluruh ilmu dan amal kita arahkan ke situ. Bagaimana di kepala kita ini bersih dari namanya persangkaan. Atau bisa dibilang negative thinking, pikiran-pikiran negatif. Buang. Persangkaan terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, apalagi terhadap Tuhannya. Jangan ada persangkaan buruk. Buang. Kalau dia sudah mampu membersihkan dirinya, wilayah akal ini dari persangkaan buruk, dari suuzon tadi, itu yang namanya suci. Makanya orang yang sudah suci itu orang yang dipakaikan peci putih. Kalau ini kan aku masih hitam ya, putih itu kan didapat setelah haji ya. Haji itu terpenuhi setelah tercapainya ini ha sama jim. Ada 2 huruf ya, ha sama jim. Hayat dan jasad, ruh dan jasad. Ini yang dimaksud keseimbangan. Setelah terjadi keseimbangan yang kita cari haji tadi, baru dia akan terjadi kesucian. Ini yang diseimbangkan setelah ini pola pikir sama yaitu tadi sifat-sifat itu kita buang, itu namanya suuzon, baru seimbang dia, baru kita berhak menggunakan peci putih. Sementara aku baru hitam dulu ya, karena aku belum haji. Tapi insya Allah secara batin yang mampu menyeimbangkan itu adalah dia haji. Kalau secara jasmani ya kita harus ke Mekah Al-Mukarramah menyempurnakan secara jasmani. Nah demikian ya untuk ini. Jadi kita masukkan di sini. Ini fase kedua ya. Fase pertama kita masukkan di wilayah kesucian. Yang disucikan itu amarah, lawama, mulhimah. Caranya apa? Itu tadi. Buang suuzon. Itu cara yang kedua. Cara yang pertama tadi seimbangkan pola pikir intelektualnya. Nih, kita main di sini dulu, di wilayah akal dulu. Ini cara kita bermain supaya kita ada di jati diri. Ini dulu yang kita urus. Makanya orang-orang tarekat itu bermain pertama dia tarik dulu nafas ya dari pusar ini pusar ini Ruh Kudus. Jadi yang berjalan itu Ruh Kudus. Dia tarik ke atas, dia tiba di huruf la. Setelah dia la itu maksudnya la ini. Alif A. Kalau dia akan main di alif I. Turun di alif, kalau dia akan masuk di alif U. Di saksian. La
ila Allah. Di sini dia tunjukkan. Jadi dulu dirapiin pola pikir dia. Tarik dengan perjalanan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu ada di antara mutmainnah ke radiyah. Jadi cara kita berinteraksi dengan Roh Kudus itu apa itu di dalam penyerahan itu. Kita bisa menyaksikan Roh Kudus itu walaupun dalam tingkat rasa. Itu yang dimaksudnya Roh Kudus di dalam proses di antara mutmainnah masuk ke radiyah. Nah, ini yang berjalan itu Roh Kudus yang berjalan. Wilayah akal, jadi Roh Kudus yang menetralkan ini ya. Dengan kesempurnaan Roh Kudus tadi kita sempurnakan pola pikir, kita bersihkan dari yang namanya suuzon. Baru dia akan tiba di sini, di alif i. Ini kesadaran. Tiba dia di kesadaran, baru dia mampu bersyukur. Di sini yang kita sebut dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sini. Dia akan mampu bersyukur. Ya dalam bersyukur itu maksudnya dia mampu menikmati. Orang yang menikmati itu ya dia tidak bohong dengan apa yang dia rasakan ya. Dia minum teh ya teh, dia minum kopi ya kopi. Dia makan apapun dia akan membahasakan sesuai apa yang dia rasakan. Dia tidak pernah berbohong dengan apa yang dia saksikan. Itulah orang-orang yang menikmati itu. Orang-orang yang di dalam wilayah syukur alhamdulillah. Kesempurnaan dari syukur ini, dari rasa syukur kita dari alhamdulillah itu, kita harus mencapai puncak dari namanya syukur. Ini namanya proses berjalan ya. Kalau kita mau berjalan menyempurnakan rasa syukur itu, puncaknya itu ada di dalam penyerahan diri, di dalam la haula wala quwata illa billahil azim. Hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir, wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini puncak dari yang namanya syukur itu, kenikmatan. Jadi bilang nikmatnya senikmat-nikmatnya itu kita di dalam penyerahan diri sini. Masuk ke wilayah radiyah, maradiyah, kamil. Inilah wilayah syukur itu. Nah, setelah itu kita akan mampu masuk ke wilayah kesaksian. Setelah orang suci, baru dia akan mampu bersyukur, dia mampu menikmati. Kalau orang nggak suci, dia akan sakit-sakitan, kotor dia. Lawan dari kesucian itu kan kekotoran ya. Kotor itu selalu membawa pada sakit, penyakit. Nah, orang sakit itu nggak mampu merasakan secara utuh. Coba lihat orang di rumah sakit. Lagi diimpus ya, kita bawakan hidangan apa aja. Yang serba enak, serba mewah. Kita hidangkan di hadapan orang sakit itu, dia cuma bisa membahasakan seluruh hidangan itu dengan satu bahasa. Apa itu? Pahit. Sehingga dia tolak semuanya. Kalau orang yang sehat, orang yang suci, ya orang suci itu orang yang sehat. Bersih, sehat dia. Orang sehat itu boro-boro dihidangkan, diceritakan aja sudah ngiler dia. Sudah kebayang, enak banget, ngecas dia. Lalu dihidangkan, apalagi kalau sudah dihidangkan, habis hidangan dalam sekejap. Nah, kalau orang-orang yang rasa nikmat itu sempurna, syaratnya itu dia harus suci. Kalau nggak suci dia nggak akan mampu masuk ke wilayah syukur ini. Dia termasuk orang yang kufur, selalu membantah, selalu mengeluh, selalu mempermasalahkan. Tidak ada yang pas sama dia. Kecuali egonya. Makanya di wilayah ini bukan wilayah kebenaran. Amarallah mabolhima ini bukan wilayah kebenaran, ini wilayah pembenaran. Maunya aja tok, maunya dia tok. Dia nggak ngerti. Ini seperti katak dibuat tempurung. Walaupun dia seorang profesor, dia tidak mampu membahasakan hidup itu yang seperti apa. Nggak tahu dia. Kenapa? Dia nggak ngerti fasenya. Jadi di sini kesucian ya. Setelah suci, dia mampu menikmati, dia mampu bersyukur. Alhamdulillah. Tingkatan dari rasa syukur dalam alhamdulillah itu di dalam penyerahan diri, di dalam maradiyah kamil. Inilah puncak dari rasa syukur. Baru dia akan mampu masuk ke wilayah kesaksian. Ini wilayah kesaksian. Ini yang kita sebut dengan Allah Akbar, yang kita sebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar. Tiba di Allah Akbar. Hanya orang yang rasanya benar ya, orang yang syukurnya benar baru bisa bersaksi. Alias di sini orang sadar, sadarnya sempurna. Kalau orang yang nggak sadar gimana mau bersaksi? Jelas saksi palsu. Kenapa dia nggak sadar? Ya dia sakit, jiwanya sakit, protes mulu, ngeluh mulu, apapun nggak ada yang pas sama dia, dikeluhkan, dipermasalahkan, susah. Yang ada cuma maunya dia, gitu. Nah, itu orang-orang yang sakit, sehingga dia tidak mampu bersaksi. Orang sakit itu terhalang, hijab dia, terhalang. Nah, sehingga dengan kesempurnaan nikmat yang dia bisa nikmati, dia mampu bersaksi. Dia akan tiba di
Allah Akbar dalam kesaksian, wilayah kesaksian. Inilah orang-orang yang saksinya benar. Dan kesempurnaan dari kesaksian itu, dia harus melakukan satu putaran penuh ya. Kesaksian itu juga begitu juga, subhanallah, alhamdulillah, satu putaran penuh. Kalau dimaksud dengan satu putaran penuh di dalam kesucian itu, dia lepas dari yang namanya suuzon. Kalau di wilayah syukur itu, putaran penuhnya itu, dia di dalam penyerahan diri. Nah, kalau di akbar, Allah Akbar itu, dia harus melakukan satu putaran penuh itu dalam kesaksian. Jadi puncak dari kesaksian itu ada di dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang dia saksikan. Inilah puncak kesaksian itu. Kudrah dan irada Allah yang disaksikan. Bukan zatnya. Kalau zatnya tidak bisa ada yang mampu tiba di situ. Allah Ta'ala mentasbihkan dirinya di alam semesta ini berupa af'al ya. Kudrah dan iradahnya ini. Ini af'al dia. Wajah dia yang ditampakkan di dalam af'al itu. Kita jelasnya itu dalam surat Al-Ikhlas. Nur Muhammad. Kita cari jati diri kita di sini. Ini dibagi 4. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Di sini kita mencari jati diri kita itu. Itu ya, itu pola kedua. Pola pertama tadi kita seimbangkan pola pikir, terus kita sucikan melalui wilayah perjalanan ini. Nah, wilayah ketiga itu ya kita mampu berjalan di sini. Di amarah, lama, mulhimah, musmainah. Itu dengan cara kita mengendalikan diri. Jangan dilosin itu keinginan. Kita terus berlatih. Identiknya dengan puasa. Perbanyak puasa. Ya puasa bulan Ramadan, puasa sunnah, Senin Kamis. Kita niatkan puasa itu untuk melatih diri. Supaya keinginan kita itu bisa ada rentangan yang bisa kita kendalikan. Jika kita los. Kalau kita los ini yang bisa-bisa akal itu tertarik ke sini. Apalagi akalnya nggak seimbang. Ya dia masuk ke wilayah ini. Tertarik dia. Kalah dia sama nafsunya ini akal. Jadi akal itu harus seimbang ya. Kalau dia seimbang, dia kuat mengendalikan nafsu ini. Dia bisa mengarahkan nafsu. Jadi dia mampu menggiring nafsu ini akal ini. Akal yang mana? Ini akal aziz. Yang telah tercapai keseimbangan. Yang telah suci dari suuzon. Kalau ada persangkaan, dia nggak bisa mengendalikan nafsu. Dia akan ngeluh, dia akan protes mulu di sini. Walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang ulama besar, sekalipun yang katanya ulama, walau alam. Ilmunya berjilid-jilid. Tapi kalau dia nggak mampu merambah wilayah ini, ya dia terjebak di sini, di wilayah-wilayah alam bawah, alam-alam kasyif. Jadi sekali lagi yang dibilang ulama itu ada di sini ya, yang dalam keridhaan Allah ya, itu baru dibilang ulama. Para wali itu juga di sini, di Maradiyah, itu baru para wali. Kalau di sini, ini belum bisa dikatakan seorang ulama. Dia baru berusaha merambah sini, meniti. Itu pun harus dengan kesadaran, baru dia bisa mampu mengetahui, oh dia di mana. Kalau nggak sadar-sadar dia umurnya aja yang jalan, umur jasadnya. Katanya dia masih parkir di amarah. Ya, banyak contoh kita lihat di umum begitu, para ahli ilmu ya. Profesor apalah. Mereka masih nyangkut di amarah. Orang amarah itu orang yang gelap ya. Katak dalam tempurung. Seorang ilmuwan yang ada di wilayah amarah, dia selalu menyombongkan dirinya. Selalu mentasbihkan dirinya dia nomor 1. Dia selalu membesarkan dirinya, bukan Tuhannya. Dia selalu mengesahkan dirinya, bukan mengesahkan Tuhan. Dia selalu menomor satukan diri. Ini orang yang ada di nafsu amarah. Para ilmuwan itu begitu, sering bersaing mereka. Saling adu ilmu. Nggak bisa lihat ada apa namanya, ajang-ajang debat apa ilmu. Senang banget mereka masuk berdebat. Kerjanya berdebat di sini. Senang sekali berdebat. Udah berdebat, mereka menjatuhkan lawan bicara itu dengan cara-cara yang sadis ya. Yang tidak bermoral, dengan kata-kata yang kasar, dengan cara-cara yang kasar ini, karena di wilayah amarah. Yang ada di wilayah amarah ini cuma maunya, dia nggak mau peduli yang lain, dia doang di sini. Apalagi kalau para ulama juga yang masih di wilayah amarah sudah mentasbihkan diri sebagai seorang ulama hanya berdasarkan ilmunya berjilid-jilid. Dia sudah menerima ijazah sampai apalah namanya, aku nggak ngerti kalau wilayah-wilayah ilmu itu diijazahkan semacam itu, atau keluar masuk pesantren dengan ilmu-ilmu yang berjilid-jilid, mungkin udah 7 kali keluar masuk pesantren dia, terus dia pikir dia seorang ulama. Belum tentu. Jangan dulu, lihat dulu, diuji di sini di perjalanan. Karena Allah itu selalu menguji hambanya, jangan ngaku beriman kalau nggak aku uji. Dites dulu sama Allah, kita ini pantas apa enggak. Jangan memantaskan diri, jangan. Jalan dulu.
Ternyata dia masih di amarah, dia sudah jadi seorang ulama. Wah, makanya nggak heran kita lihat di umum ini ya banyak yang warawiri di media-media sosial. Ulama-ulama dengan karakter yang keras, temperamen, marah-marah, teriak-teriak, menyampaikan asma Allah itu dengan kasar, dengan suara-suara yang menggelegar. Itu bukan ulama, itu orator, bukan ulama. Segan-segan dia membubuhi dengan apa namanya hal-hal yang berbau kebohongan alias provokator hanya untuk supaya dia dibenarkan, bukan mencari kebenaran, hanya mencari pembenaran. Di sini suka overacting mereka kalau marah ini, berlebihan. Ada yang ceramah bawa-bawa apa segala macam, golok apalah. Lah ini mau ngapain? Ngajak ribut segala macam. Enggak, bukan itu ulama. Ulama itu di sini. Tenang dia, tawadu. Ini dia. Memancarkan wajah Allah Ta'ala, memancarkan wajah Nur Muhammad. Mim awal ya. Mereka itu seperti beliau baginda Rasulullah yang disematkan mim akhir. Kepribadiannya sama. Mereka memantulkan kepribadian Rasulullah di wilayah-wilayah akhlak, tauhid, ikhlas dan sabar. Itu baru bilang ulama. Kalau nggak mampu memantulkan ini wajah-wajah Allah dan akhlaknya Rasulullah, ya bukan ulama itu namanya. Ulama itu ada di sini. Dia bertauhid, dia berakhlak, dia ikhlas, dia sabar. Ini baru ulama, ini baru wali. Jangan hanya karena dia punya lidah fasih dalam bahasa Arabnya, mengerti apa namanya apa ya apa namanya Al-Quran itu dia ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis dia hafal, bagus sih. Cuma sayapnya ilmu itu diperjalankan, bukan dipamerkan, bukan jalanin sampai di sini, sampai tiba di keridaan Allah, sampai dia ridho, baru namanya sah itu ilmu kita, alma kita. Baru diakui kita, baru ditasbihkan di hambanya sebagai hamba kami, sempurna. Kalau masih di sini kita hanya modalkan ilmu kita berjilid-jilid, ya ini yang Allah sendiri dalam Al-Baqarah itu. Ibarat keledai yang memikul kitab-kitab. Ini mereka yang layar. Mereka itu seperti keledai, nggak ada otaknya. Hanya bangga dengan ilmu yang berjilid-jilid, kitab yang bertumpuk. Cuma dia bawa kemana-mana untuk dia pamer. Tanpa mampu dia perjalankan. Itu keledai. Yang memikul kitab-kitab. Ini Allah sendiri yang sudah menegaskan dalam Al-Baqarah ya. Jadi begitu kita cara bagaimana seperti pertanyaan salah satu sobat jati diri, beliau namanya Sarjuna ya. Beliau komen di dalam komen beliau itu mempertanyakan bagaimana cara menyeimbangkan akal dan nafsu supaya mampu masuk di wilayah ruh. Ya ini tadi yang sudah aku jelasin. Dia mulai dari atas dulu. Seperti kita dalam harakatnya kita tarik dengan perantaraan Roh Kudus, main di A, alif A. Di sini la, ila, Allah. Naik dia dengan Roh Kudus itu. A, I, U. Jadi ini dulu yang kita bereskan untuk keseimbangan itu. Jadi intelektual, emosional, spiritual itu harus seimbang. 7 semua. Intelektual itu ada di wilayah jasmani, emosional itu ada di wilayah nafs, jiwa, spiritual itu ada di wilayah rohani. Ini kita main. Ini syariat, tarekat, hakikat. Ini harus kita seimbangkan dengan terus kita sucikan dia dengan membuang yang namanya bonggol dari seluruh sifat. Kepalanya seluruh sifat buruk apa itu? Suuzon. Caranya ya, kita buang sehingga kita mainkan di sini di wilayah kesucian. Baru kita akan merambah di wilayah syukur, baru kita tiba di kesaksian. Kalau dia nggak suci pola pikirnya masih ada suuzon, nggak mampu dia tiba di sini di kesaksian. Disuruh bersaksi orang-orang yang punya suuzon, orang yang nggak sadar itu saksi palsu, bullshit, tertolak seluruh amal ibadahnya di hadapan Allah. Karena bukan kebenaran yang disaksikan, bukan kebenaran yang dia hadapi, tapi pembenaran. Hanya dirinya sendiri yang dia tegaskan, bukan dirinya Allah. Nah, kedua ya itu tadi. Ketiga, dalam menjalankan untuk menjinakkan ini amar Allah mulimat dengan cara puasa. Tahan diri, latih diri kita untuk tidak menuruti semua keinginan. Boleh berkeinginan, nggak dilarang berkeinginan, yang penting punya keyakinan. Nah, untuk memperoleh keyakinan dengan cara menahan keinginan, jangan dilos. Kayak main layangan aja, tarik keluar, tarik pelan-pelan. Seperti itu, baru akan mampu tiba di mutmainah. Ini perjalanan. Kita jalankan di sini. Jadi ini yang dibilang khusyuk itu di sini di kecerdasan emosional.
Ini yang dibilang khusyuk itu di sini dia. Sehingga Allah dalam firman Allah Ta'ala itu disebut, aku lebih dekat dari urat leher. Inilah kesadaran itu. Kecerdasan emosional itu di sini. Menahan diri. Itu cuma sejengkal. Ini sejengkal, tapi ini yang mempengaruhi kehidupan. Yang membuat terjadi orang bertumpah darah di muka bumi ini hanya gara-gara wilayah sejengkal. Terjadi peperangan. Terjadi warna-warni kehidupan hanya gara-gara memperebutkan ini sejengkal ini. Rasa itu keinginan. Ya, keinginan. Makanya dia harus mempunyai kecerdasan di sini. Cara mengendalikan itu. Dengan kecerdasan emosional. Sini, dia mainkan di sini. Dia harus mampu menahan. Makanya puasa itu ya itu menahan hawa nafsu. Segala sesuatu yang sudah melewati ini batal hukumnya kalau di puasa ya. Entah air, makanan, atau apapun masuk ke tenggorokan, batal. Karena emang ini dijaga. Kalau semua yang kita los lewat sini ya ini nanggung. Wilayah keinginan. Makanya sumber segala penyakit itu dari perut. Perut yang nggak terkendalikan ya penyakitnya banyak. Makanya orang kaya itu orang yang urusannya hanya dunia toh. Itu di penghujung hidup dia, ya dia direpotkan sama urusan warawiri rumah sakit. Orang dunia itu kerjanya itu hanya sibuk, kalau nggak di rumah sakit ya di toilet. Itu aja. Kalau orang yang urusannya akhirat, orang yang di hadapan Allah, ya dia siang malam di hadapan Allah. Dan dia sehat walafiat sampai penghujung umur pun dia sehat walafiat insya Allah. Nah ini ya, jadi pertanyaan beliau ini, sahabat saya ini Sarjuna, beliau mempertanyakan itu cara menyeimbangkannya tadi saya sudah jelasin. Kemudian di sini beliau izinkan juga untuk bagaimana beliau secara praktek berjalan di wilayah ini. Bisa coba urai tadi dari Sarjuna ini. Ini umurnya, lupa umurnya berapa nih? 73. Berapa nih? Mereka sekitar kurang lebih ya sini umurnya 53 ya. Seorang Sarjuna itu beliau usianya nggak jauh beda sama saya. Tanggal lahir tahunnya pun sama, cuma beda bulan. Boleh lebih tua dikit di bulan. Sama ya, beliau di umur 53 berarti seharusnya beliau sudah ada di Maradiyah. Sudah dalam keridhaan Allah ya. 50 maupun 60 sudah. Beliau seharusnya udah di sini. Seharusnya, seidealnya. Makanya perlu diintrospeksi. Perlu dicari kedudukan sebenarnya. Jadi orang-orang yang sudah diridhoi Allah itu orang yang sudah ridho sama Tuhannya. Tidak ada lagi persangkaan. Tidak ada lagi perdebatan dengan Tuhannya. Tidak ada lagi penolakan. Apa yang terjadi ya Allah bilang kun, mampu dia jawab fayakun. Karena orang yang sudah diridhoi Allah itu begitu. Dia menunggaling dengan Allah. Menunggaling di sini maksudnya dia lebur dengan Tuhannya di dalam kehendak. Dikala orang bilang, Allah bilang kun, dia jawab fayakun. Serasi dia. Satu frekuensi. Sama sih. Jadi seorang Sarjuna itu selayaknya di wilayah 53 tahun ini beliau sudah ada di dalam keridhaan Allah. Beliau sudah dalam keridhaan. Jadi jangan banyak protes, jangan banyak apa namanya. Boleh kita mengamati sesuatu, tapi jangan kita mendiskreditkan. Larikan ke diri. Cari hikmah di situ, cari pembelajaran yang sesuai di situ. Nah itu jadi seorang Sarjuna, jadi dia memahami sini. Untuk mengetahui dia punya posisi apa benar dia di sini, itulah ujian. Jika Allah uji dia, kelihatan kalau orang-orang yang sudah Allah ridhoi. Orang yang sudah ridhoi di sini dalam perjalanan itu dia ada di wilayah lingkaran itu wilayah kosong ya. Tidak ada efek bagi dia. Dia yang disaksikan cuma Allah. Tidak ada penderitaan dalam dirinya. Tidak ada kesulitan, ketakutan, kesakitan, nggak ada. Itu orang yang diridhoi Allah. Jadi kalau kita dalam keridhaan itu, dalam menjalani ujian, kita lihat barometernya di situ. Jadi cara mendeteksi keberadaan diri seorang Sarjuna, apa benar dia di wilayah Maradiyah, di wilayah keridhaan Allah, itu dengan cara demikiannya. Dia harus ada di wilayah nol, wilayah kosong. Kosong itu dibilang hampa, ya hampa itu kosong. Kalau bahasa orang sufi itu gitu ya, muter-muter. Tapi intinya begitu, jadi tidak ada rasa lagi kecuali rasanya Allah. Sudah nggak ada dirinya di situ, yang ada dirinya Allah. Kalau Allah bilang kun ya fayakun. Tidak ada penolakan. Itu cara dia mendeteksi diri dalam keridhaan. Kalau dia masih banyak
protes, masih banyak persangkaan ya, dia belum tiba di sini. Kemungkinan dia masih ada di wilayah amarah, mulhim. Hati-hati, karena kita sudah kalau masih di sini, aduh, kita sudah ketinggalan ya. Walaupun memang tobat itu tidak ada kata terlambat, cuma kita kerugian ya jelas rugi. Umur kita yang habis boros di umur, tapi jiwa kita masih kekanak-kanakan. Terasa. Jadi kalau salah satu tadi ya, kita mengukur dari barometer Allah sendiri ya, di dalam kosong itu. Salah satu barometer lain apa? Jika kita menghadapi ujian itu, kalau kita merasa beban, berarti kita berat ya. Terlihat dari wajah, dari pikiran, berat. Berarti kita belum seimbang. Umur di sini, tapi pada dasarnya kita masih ada di wilayah ini, wilayah anak-anak, remaja atau dewasa. Kalau di umur-umur ini kita mikul beban 50 kilo sanggup ya. 50 kilo kita tibankan ke umur-umur anak-anak, ya mati dia. Berat. Makanya orang yang menjalani kehidupan, kalau dia gampang stres, gampang depresi atau semacamnya, berarti dia tidak berimbang. Nah, itu cara kita mendeteksi diri ya. Apa iya aku marah dia? Apa aku iya sudah diridhai Allah? Kita lihat dari ujian. Kalau dia di ujian dia galau, dia takut, dia bimbang, dia cemas, dia risau, dia belum di sini, dia masih di sini. Buruan segera dirapikan. Karena kita akan pulang. Jangan sampai kita keluar dari alam ini kita masih di wilayah sini ya, wilayah mutasib, masya Allah. Jangan sampai. Kita nggak ada di fitrah manusia, ini fitrah hewan. Kita keluar dari alam ini sebagai hewan, bukan sebagai manusia. Kalau sebagai manusia dibakar di api neraka, api nggak mampu bakar dia. Yang ada api neraka padam. Makanya dia kalau di dalam masih dalam bentuk hewan, baru dia bisa dimakan api neraka. Kita ada di wilayah sini, keluar dari alam ini masih di wilayah amarah mulhimah, kita keluar dalam fitrah hewan. Nauzubillah min dzalik. Segera rapikan perjalanan. Ini saya urai di sini dari Sarjuna. Saya coba lihat dari huruf Shin, Ra, Zainun. Jadi perjalanan manusia itu, tujuan hidup itu dia mulai dari huruf belakang dari nun, dia kan tujuan itu huruf Shin. Nah, ini simbol dari orang sabar ya. Jadi seorang sarjana itu pada dasarnya beliau seorang tipikal yang sabar. Beliau selalu haus akan ilmu ya, selalu mencari ilmu, selalu ingin mewujudkan ilmu itu. Ini huruf Zai. Jadi ya, cuma perwujudan di sini, mohon maaf, kalau masih di wilayah sini, dia sekali lagi mewujudkan ilmu itu dalam artian dia mengangkangi ilmu itu. Dia merasa dia yang mempunyai ilmu itu, sehingga dia lebih banyak mendikte. Kebanyakan dia mendikte, melihat orang sedikit pun dia akan komentari orang itu. Dia akan dikte, dia akan jadi permasalahan bagi dia. Itu. Padahal itu ilmu ya. Dia berjalan, nah, seharusnya dia menyaksikan di seorang sarjana ini dengan kehausan dia di dalam ilmu, dengan kemumpunian beliau dalam ilmu itu, sejatinya beliau menyaksikan. Yang disaksikan bukan dirinya, ini zat ini diri ya. Bukan dirinya, tapi diri Allah. Dengan ilmu itu dia mampu menyaksikan Allah, bukan dirinya, bukan maunya. Kalau Allah bilang kun ya fayakun, tidak ada protes. Selagi dia berada dalam dirinya, sini banyak pergulatan, banyak perdebatan, banyak koreksi di luar, bukan ke dalam. Koreksi itu ke dalam, jangan keluar. Ini kalau mau berjalan di sini ya, kita sesuai dengan fitrah nama. Jika beliau orang yang sangat santun ya, sangat perasa, orang yang peka, ini modal untuk tiba di kesadaran. Cuma dia akan terhambat di huruf za ini, egonya. Jangan sampai egonya ini dibesarkan terus, yang dibesarkan Allah di sini. Dia harus hilangkan egonya ini. Dengan kesempurnaan, jadi berharap dengan ilmu ini mampu menetralisir egonya. Di sini dia mainkan. Dia seimbangkan pola pikir. Jadi ilmu itu adanya di sini. Cahaya, tempat kecerdasan. Supaya dia mampu menghilangkan egonya, dia seimbangkan ini. Tingkat kecerdasannya, IQ, SQ. Kalau dia bersihkan dari yang namanya suuzon. Dia mampu hilangkan dirinya di sini. Egonya, maksudnya diri itu egonya. Dia akan lebur dengan Tuhannya, dengan kehendak Tuhannya. Kalau Allah bilang kun ya fayakun. Tidak ada protes. Dia lihat orang kafir, dia tidak akan maki-maki orang kafir itu. Dia tidak akan benci, dia tidak akan marah. Dia tahu itu pekerjaan Allah, dia tahu itu ciptaan Allah. Bahkan iblis sekalipun dia tidak akan protes. Kenapa iblis ada? Kenapa iblis diciptain? Dia nggak protes, dia nggak marah sama iblis. Kenapa harus dia marahi? Coba tukar nasib, kita jadi iblis jadi kita. Sanggup nggak kita jadi iblis 1 detik aja? Nggak sanggup. Makanya kasihani iblis itu sebenarnya. Karena dia menjalani laknatullah alaih. Dia ketemu iblis pun dia nggak akan marah. Karena ciptaan Allah, dia justru belajar, banyak dia pelajari dari
keadaan-keadaan itu? Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan A, B, C, ada malaikat, ada siang, ada terang, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam. Semua pasangan-pasangan Allah ciptakan itu di keseimbangan. Jadi karakter Allah itu keseimbangan, sehingga diciptakan Nur Muhammad ini yang membuktikan bahwa Nur Muhammad ini adalah dari Allah, keluarnya Allah, karena spesifikasi Allah itu, karakteristik Allah Ta'ala itu keseimbangan. Ini lingkaran itu seimbang, mau digelinding gimana aja tetap ya nggak mempengaruhi keseimbangan. Itu lingkaran. Ini bukti bahwa Nur Muhammad itu emang dari Allah Ta'ala. Karakteristiknya Allah itu dalam mencipta segala sesuatu dan keseimbangan. Di alam semesta aja kita lihat kan, planet-planet semuanya bulat, nggak ada yang kotak apalagi segitiga, nggak ada, bulat semua. Wujud dari Nur Muhammad. Bahkan kehidupan ini terjadi dari bahasa itu terjadi dari huruf demi huruf itu terjadi dari garis demi garis itu terjadi dari titik. Garis itu adalah himpunan dari titik-titik. Dia membentuk garis. Titik itu sendiri bulat. Makanya ba di sini tuh kan titik bulat. Ini. Itu kalau kita mau telusuri ke dalam ya. Jadi seorang Sarjuna ini seyogyanya dia harus mengatasi yang namanya ini egonya. Egonya tinggi orang ini. Leburkan dengan egonya Allah. Jadi kalau dia bilang kun, ya fayakun. Sini ya, baru dia akan tiba di kesabaran. Dan pintu beliau aja ini dengan setelah saya urai ya, dari tanggal lahir beliau itu, jati diri beliau itu memang ada di sini, di pintu sabar. Jadi beliau itu pintu sabar itu kalau di anasir alam itu dia di tanah, kalau di sholat itu dia dalam keadaan duduk. Ini posisinya yang jaga ini malaikat Israel, mencabut nyawa. Sini dia harus orang yang sabar, dia harus mencapai ini. Dia berasal dari sini, seorang sarjana itu fitrahnya dihadirkan Allah di muka bumi melalui pancaran Nur Muhammad itu keluar dari pintu 4, pintu sabar. Di alam ini dia berjalan dan dia harus mampu kembali ke sini, ke sabar itu. Dia harus jadi orang yang sabar, yang berjalan sini cara pola dia berjalan. Dia mulai dari ilmu itu ternyata di akal, seimbangkan akal, intelektual, emosional, spiritual, baru dia akan tiba di namanya zatnya itu ya, jai. Nah, di sini diri ya. Jadi yang ada sebenarnya dirinya Allah. Jadi ilmu yang Allah hadirkan ke kita itu untuk menegaskan Allah, bukan kita. Membicarakan kebenarannya Allah, bukan pembenaran diri. Jangan. Jadi sini kita bersihkan dari suudzon. Kalau ada suudzon dalam diri kita akan selalu mendiskreditkan apapun di luar kita. Kita lihat seorang maling, kita bilang dia maling. Karena belum tentu. Mungkin sekarang dia penjahat, besok mungkin dia jadi kiai. Kita nggak paham. Mungkin sekarang dia penghuni neraka, ya setelah penghujung umur mungkin dia penghuni surga. Nggak ada yang paham. Bukan urusan kita untuk mendeskripsikan orang, urusan kita dalam kesaksian itu aja. Nah, kalau nggak begitu ya kita nyangkut, nggak mampu tidur di sini. Itu cara penjabaran. Insya Allah ini hanya sekelumit aja ya, karena kita di sini hanya sekedar memetakan, tidak mengupas. Kalau terlalu mengupas nanti terlalu privasi. Itu kalau mau ya face to face saja. Kalau secara umum ya begini ya, secara global. Jadi cara berjalan itu demikian. Beliau seorang sarjana itu untuk tiba di jati diri beliau seorang yang di sini ini ya, sabar itu dia harus begini cara penjabarannya. Mulai dari ilmu ya. Ilmu di sini mulai dari akal. Seimbangkan intelektualnya, kecerdasannya, terus bersihkan wilayah suudzonnya itu mainkan di sini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Demikian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi mereka juga, saudara-saudara jati diri yang lain ingin dibentangkan seperti ini ya, bismillah, silakan. Ada nomor HP saya di sini, hubungi saya di sini, kalau enggak di komen bisa. Nah, demikian ya, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas kesalahan ucapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.